Be strong. Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Berikut ini adalah timeline perjalanan bagaimana warga Jepang dan juga dua warga negara Indonesia positif corona ini kemudian bertemu hingga akhirnya tertular virus corona. Dan informasi selanjutnya, saudara, pembatasan sosial berskala besar PSBB mulai berlaku di seluruh provinsi Jawa Barat. Hingga 2 pekan ke depan, aktivitas warga akan dibatasi demi menekan penyebaran COVID-19. Anda menyaksikan News Update pemirsa, Kemdikbudristek menemukan ratusan klaster COVID sekolah di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan akan menghentikan sementara PTM yang ditemukan pelajar terpapar virus corona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arafi. Saya mahasiswa Sains Informasi Geografi Angkatan 2018 NIM 1805559. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek kemanusiaan yang sudah saya lakukan beberapa bulan ke belakang, yaitu pemetaan kerawanan COVID-19 di Jawa Barat. Langsung saja, hal yang melatar belakangi kenapa pemetaan COVID ini kita lakukan adalah diinisiasi oleh Bapak Kaprodi kita, Bapak Dr. Denny Somantri SPD MSI, yang sebelumnya sudah ada sedikit perkembangan dari mahasiswa dan disempurnakan oleh Prodi. Yang memulai itu ada dari Iqbal, Agil, dan saya. Kita mencoba untuk memetakan sebaran COVID dengan masih sederhana gitu. Dan Kaprodi kita punya ide untuk dikembangkan lebih sehingga dibentuklah tim Giskom. Tim Giskom sendiri itu tim gugus tugas COVID-19 dari Prodi Sains. Di situ kita membuat beberapa produk seperti pemetaan kerawanan COVID di Jawa Barat, di Kota Bandung, di Kabupaten Bandung. Lalu kita juga membuat peta sebaran penerima bantuan sosial, lalu juga pemetaan untuk bahan masukan kepada pemerintah terkait pembukaan kembali sekolah di Kota Bandung, terkhususnya itu di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP di Kota Bandung. Selanjutnya, bagaimana bisa terjadi relasi antara tim Giskom Prodisaik dengan universitas dan dengan pemerintah. Nah, diawali dengan pertemuan dengan Pak Rektor yang waktu itu masih Profesor Asep Abdurrahman. Nah, di situ kita dibantu dengan, akhirnya kita bertemu dengan Ibu Dr. Nike Kamarubiani. Barulah di sana kita mulai bisa dapat eksplor lebih gitu. Setelah mendapat surat tugas dari Rektor, kita mulai membuat seperti pemetaan kerawanan COVID bagi Civitas Akademik KUP, yang di sini itu ada mahasiswa, tenaga pendidikan, dan dosen. Kita petakan kerawanannya. Alhamdulillah kita mendapat lebih dari 1.700 responden. Hingga akhirnya kita bisa masuk ke pemerintah seperti Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan. Karena ada channel dari Dr. Nike Kamarubiani. Selanjutnya, apa yang membedakan laman webis yang sudah kita buat dengan laman Picobar milik Jawa Barat, yaitu kalau laman Picobar itu hanya menampilkan data sebaran kasus dan grafik, tapi laman kita buat menampilkan kerawanan yang terdiri dari 5 kelas, itu merah sangat rawan, oranye, kuning, dan hijau gitu. Kita bagi beberapa kelas sehingga lebih memudahkan dalam menganalisisnya gitu. Itulah yang membuat laman yang kita buat ini sedikit lebih unggul daripada Picobar ataupun Pusikov milik Kota Bandung. Nah, dan selain itu juga kita juga diintegrasikan kepada dua laman tersebut sehingga saling integrasi satu sama lain.
kondisi saat kita memetakan itu, saat itu Provinsi Jawa Barat berada pada zona merah, yang berada hampir semua kabupaten kota itu berada di zona merah. Hanya sebagian kabupaten yang berada di zona kuning ataupun oranye itu. Di sanalah muncul tantangan buat kita, bagaimana kita bisa mengurangi atau maksudnya mengendalikan COVID-19 ini sehingga dari zona merah bisa turun gitu. Itu adalah tantangan yang harus kita tempuh, dan alhamdulillah dari hasil ini kita sudah membuat seperti produk seperti KKL 2 itu ada 10 provinsi yang kita petakan kerawanan COVID-nya. Lalu kita juga membuat pelatihan kartografi tematik yang dihadiri oleh dari berbagai kalangan, guru, pegawai instansi dan sebagainya, dan berasal dari banyak daerah, dari berbagai daerah. Hal itu kan yang membuat core kemanusiaan yang kami lakukan ini bahkan bisa terasa manfaatnya sampai banyak tempat di Indonesia gitu, bukan hanya Jawa Barat, karena peserta pelatihannya yang banyak dan mereka juga mengaplikasikan apa yang mereka dapatkan setelah pelatihan gitu. Itulah yang membuat proyek kemanusiaan ini saya rasa saya bangga berada di dalamnya. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah terlihat. Host tolong di up volumenya, Agil, volumenya mohon dibesarkan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Agil Akbar Fahreji. Saya di sini merupakan mahasiswa Sains Informasi Geografi angkatan 2018. Alhamdulillah saya diamanahi sebagai ketua relawan pemetaan COVID-19 di Prodi Sains Informasi Geografis beserta proyek pemetaan untuk pemetaan COVID-19 di Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Provinsi Jawa Barat. Nah, dalam kesempatan kali ini mungkin saya akan sharing mungkin Bapak Ibu sedikit mengenai hasil kajian yang kami lakukan di Sains Informasi Geografis.